kedua belah pihak yang kemudian tidak boleh diberikan ruang di layar kaca, itu harus kemudian kita pertimbangkan. Sangat tegas, dan itu komitmen bersama ini sudah disampaikan ke seluruh jajaran direksi di televisi dan radio, khususnya direktur program. Ada orang teriak-teriak diboikot oleh TV, minta doanya yang terbaik. Ih, keren kali kau. Tapi kemarin ketika kau menghina yang tidak minta doa dari orang-orang, sekarang kau diboikot oleh TV. Kau buta apa tuli itu? Ya, kau lupa asalmu itu seperti apa dulunya. Jangan sombong kali. Lah itu dia pembawa rezeki loh. Ya Allah yang kasih rezeki. Ya dibalik itu semua, kamu hina-hina dia di sana. Ya giliran di komen orang senusantara ini ya kamu ya diboikot lah pula kamu di TV One, diseminta doanya yang terbaik. Kemarin kamu menjelek-jelekkan, kalau memang hatinya kotor itulah dia aslinya. Pakai boikot-boikot kamu marah. Ya ingat, kamu kemarin kan nggak pakai doa kamu ketika kamu menghina yang. KPI ini maksud saya janganlah kayak kurang kerjaan gitu. Ya kan santai aja, nanti kalau sudah divonis kan Tuhan aja tidak bisa tidak menghukum gitu, kok harus menghukum. Menurut bagi saya, mau orang itu mau dia ke KPU nggak usah ikut campur hal seperti itu. Jadi masalah KPI nggak perlu ikut campur dalam urusan. Nggak perlu ikut campur. Kenapa setiap ada ingin tampil seperti itu? Kenapa dari dulu mereka juga diboikot gitu kan? Boikot aja, kita lihat kalau memang mau boikotan nggak boleh begitu. Ribet. Ya kan? Nggak ribet. Ini mulai kayak Dewi Persik nih. Dewi Persik itu kita wawancara baik-baik di sana. Begitu Agus pulang dijelek-jelekin dia. Aduh, mudah-mudahan Bang Deddy ntar pulang. Kapan gua ngejelek-jelekin Agus? Mudah-mudahan. Kagak pernah. Gua bilang ribet, nggak usah undang dua-duanya. Kita undang buta berkarya. Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin gitu, cuman disuratin aja. Tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu, setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Undang Agus aja itu menandakan kamu stres dan ketakutan. Sebenarnya masalahmu itu bukan takut sama Farhad, takut dengan proses hukum ya. Makanya jangan bikin masalah kali. Ya, cari-cari gara-gara sama gue kan janji, yang cari-cari gara-gara gue persoalkan. Ada sebab ada akibat gitu. Kita bantu, kita buat laporan polisi. Tolong juga lah. Kalau nggak mau ya dari awal gitu. Ya. Tapi udahlah, lo kan tahu Farhad kan. Ya. Lo baik sama gue baik. Tapi lo curang ya gue hajar. Ya. Pertama itu cengeng, dikit-dikit ngadu, pengacara anak mami saya bilang gitu. Tapi kan hukum di Indonesia ini kan tahu sendiri, kalau udah diputuskan kita mau ngomong apa. Serahin aja daripada pusing. Ya terus kalau diserahin dengan mudahnya, untuk apa kita mati-matian kayak gini? Lelah banget ngurusin kayak gini. Mana harusnya kita bantu orang gitu ya, maksudnya keluar kota apa segala macam, sekarang tertunda untuk hal-hal seperti ini gitu. Paling sekarang cuman baru bisa handle yang dekat-dekat aja dulu. Tenovi kesel nggak sih? Mas Agus itu nggak datang? Nggak kesel, tapi lebih ke sedih aja gitu. Ini mau sampai kapan? Mau gimana? Thank you. Kan capek ya kayak gini kondisinya gitu. Balikin ke donatur. Kalau balikin ke donatur, uangnya sudah dipakai gimana? Uangnya sudah dipakai sama yang ditransfer ke Wawa itu. Siapa teh? Kalau aku apapun itu yang terbaik, silakan, karena aku gak ada kepentingan apapun ya di sini. Sekali lagi kita sesuai dengan amanah dari donatur, saya hanya mengamankan dan ini semua yang terbaik untuk Mas Agus gitu. Tadi juga udah ditekankan bahwa yayasan tidak meminta satu perak pun dari donasi tersebut. Katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang, itu nggak benar. Pemindahan uang aja aku nggak ada, gimana aku bisa ngancam gitu loh. Buktiin WA-nya yang mana, jangan bilang saya ada buktinya, tunjukin. Kayak kemarin kita tunjukin gitu loh. Saya pastikan saya ngechat itu waktu bilang saya mau lapor ke Dinsos, itu minta mutasi. Ingat ya, minta mutasi atas uang yang udah dipakai 90 juta itu aja. Yang kalian minta, tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu. Tenang aja guys ya. Aku cuma bisa bilang nggak perlu banyak keluar-keluar kayak di sebelah. Kita nggak perlu keluar-keluar. Untuk apa kita keluar-keluar?
Ya, kita hanya menunggu waktu yang tepat. Lu main-mainin orang, lu mempersulit orang ya, awas kalian ya. Selamat menikmati berisik dan berisiko. Harusnya baik-baik sama gue, biar bukan berisik tapi berisiko tapi berizki. Oh, berizki ya. Wah, payah yo. Kalau udah kenal Farhad Abbas, ikuti aku aja. Ya. Kok nggak datang, Mbak? Iyalah, bukan acara dinsos, acara densu. Ngapain gue datang? Ada aja. Acara-acara apaan itu? Nggak, gue bingung. Kenapa Farhad sama Zanzabella nggak datang? Iyalah, orang mau dipermaluin sama dia. Lu bayangin, Farhad Abbas sama Zanzabella datang ke acara. Cie, apa nggak malu orang? Lagian nih, dia kan gue belain. Saya rasa kembali kepada kode etik ya. Sebagai seorang pengacara, kita patokannya kepada undang-undang advokat, di mana di situ tercantum tentang kode etik advokat, harus menjalankan profesinya dengan niat baik dan kemudian jangan melampaui kewenangannya, gitu kan. Nah, yang kita lihat, kita dipertontonkan bagaimana pengacara Agus menyerang pribadinya Novi. Ya, ini terpisah dari perkara itu sendiri. Sementara pengacara-pengacara Agus yang lain teriak-teriak ini uangnya Agus, tapi yang dilaporkan alih-alih tentang uangnya Agus, tapi malah pencemaran nama baik dan pemerasan. Nah, ketika bicara uangnya Agus pun saya tanya dasar hukumnya apa? Mereka tidak bisa mengatakan tentang dasar hukumnya. Uang ini bukan uang sengketa kok, uang ini masih utuh ada untuk tagline-nya pengobatan mata Agus ketika meminta kepada donatur, dan uang ini diperuntukkan jelas sesuai dengan undang-undang untuk pengobatan mata Agus. Di luar daripada itu artinya penyalahgunaan gitu, dan ini penyalahgunaan ini setelah dihitung ada 350 juta yang disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya. Terus siapa yang mau ganti? Bagaimana nanti yayasan atau Novi bertanggung jawab ketika akuntan publik mau tahu ini kemana larinya uang tersebut, siapa mau ganti? Harus diganti itu, kalau enggak nama yayasannya jelek. Dan ketika nama yayasannya jelek karena penyalahgunaan uang ini, orang-orang yang mengantri untuk dibantu nasibnya bagaimana? Karena itu. Dan mereka cerita di uang itu disengketakan, itu uang Agus. Kalau memang uang itu disengketakan uang Agus, coba upaya hukum dong, misalnya gugat ke pengadilan, ya kan? Ada gugat perbuatan melawan hukum bahwa itu uang Agus, buktikan secara hukum, jangan teriak-teriak di media, tapi yang dilaporkannya lain, hari ini kedelai, besok tempe, gimana ceritanya itu? Nggak nyambung, jaka sembung. Kalau bisa ngelihat gitu loh, kenapa sih pihak Agus kok maunya kayak udah masuk ke gue, suka-suka gue mau diapain duitnya. Sementara ini kan udah jadi polemik di masyarakat, dimana mungkin kedepannya akan diatur nih hukumnya, pemakaian uang donasi yang sudah masuk ke rekening pribadi sekalipun harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai akad pertama. Mungkin akan begitu, karena kalau enggak bisa aja digunakan untuk kebohongan-kebohongan, orang-orang pura-pura gimana-gimana ngumpulin uang, abis itu foya-foya suka-suka, nggak ada yang ngontrol. Ini kan jadi suatu celah ya, kesempatan, ada kesempatan gitu loh. Nextnya tuh buat orang tuh jadi suka-suka hati dia gitu loh. Kesinilah matanya buta lah, nggak bisa melihat lagi lah, udah angkat tangan semua dokter udah nggak bisa. Ada aja dari awal tuh, aduh ya ampun kalau ingat itu. Anak mami, emang lu nggak denger si Farhad Abbas ditanya wartawan gimana dengan Emma Waroka? Oh ya ini pasti kena nih. Berita terbaru hari ini, pada hari Jumat 15 November 2024, Denny Sumargo hadir di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat untuk berperan sebagai penghubung dalam upaya perdamaian antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim, dua korban penyiraman air keras itu. Kehadirannya sebagai mediator ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang tengah menghadapi konflik terkait masalah donasi. Meskipun dirinya terkenal sebagai publik figur yang memiliki pengaruh besar di dunia hiburan, Denny menegaskan bahwa kedatangannya kali ini tidak untuk memihak, melainkan untuk memberikan dukungan bagi proses perdamaian. Keberadaan saya di sini hari ini semata-mata untuk membantu memfasilitas kedamaian antara Novi dan Agus. Saya hanya sebagai tamu, bukan sebagai penyelenggara acara ini.
Tugas saya di sini terbatas untuk membantu ke dalam proses penyiaran dan tim saya yang bertanggung jawab atas itu. Ujar Denny Sumargo dengan tegas di Gedung Juang yang menjadi tempat pertemuan antara kedua pihak pada hari Jumat kemarin. Denny juga dengan jelas menyampaikan bahwa ia tidak bermaksud untuk mengintervensi masalah pribadi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Menurutnya, ia hanya berfungsi sebagai pihak yang mendukung komunikasi antara keduanya, tanpa mencampuri keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut. Lantas saja membuat banyak pertanyaan. Bagaimana menurut Anda?